Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. And now let's study about science, asking and giving directions. Oke, but before, mari kita berkenalan dengan science atau tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Menurut saya, teman-teman sebagian dari rambu-rambu atau science ini sudah ada yang tahu nih. Contoh, itu ada lampu lalu lintas, red, yellow, green. Nah, apa tuh di dalam bahasa Inggrisnya? Ini ada beberapa gambar, teman-teman boleh mencocokkan mana gambar yang tepat untuk tulisan yang ada di tengah-tengahnya. Oke, di situ ada dead end street, danger, no right turn, school crossing, traffic signals, turn left, speed limit, zebra crossing, ahead only, no left turn, parking, no cycling, turn right, and stop. Oke, boleh ditebak ya teman-teman? Sudahkah? Oke, let's see the answer. For the first, itu adalah traffic signals. Jadi itu ada lampu merah, kuning, hijau. Kalau merah berarti harus stop. Kalau kuning berarti harus be ready atau hati-hati. Dan kalau green berarti harus go away, harus jalan. Ya. And then di situ ada no right turn. Kita dilarang untuk right. Right itu arah ke kanan. Kita berarti tidak boleh belok ke arah kanan. Nah, di bawahnya ada turn left. Kita dibolehkan atau diminta untuk belok sebelah left, yaitu sebelah kiri. Selanjutnya nih, ada speed limit. Speed itu kecepatan, limit itu batas. Jadi kecepatan batasnya maksimum adalah 40 atau 40. Jadi nggak boleh lebih dari 40 km per jam. Oke, the next is dead end street. Jalan buntu. Nah, itu ada jalan, habis itu ada tanda merah nih, berarti itu adalah jalan buntu. Jalan buntu itu adalah tidak ada cabang jalan lagi di ujung jalan tersebut. Nah, di bawahnya kayaknya teman-teman udah tahu nih, stop. Artinya kita harus berhenti. Di sampingnya stop itu ada zebra crossing. Jadi kalau teman-teman ngelihat tanda seperti itu, berarti itu adalah tempat penyeberangan. Biasanya warnanya black and white, hitam putih. Jadi seperti zebra, makanya dikasih nama zebra cross atau zebra crossing. Sampingnya lagi itu ada ahead only. Maksudnya adalah teman-teman diminta untuk lurus aja jalannya, ya. So nggak belok-belok. Oke. Kemudian kita ke atas itu ada turn right. Right tadi sebelah kanan atau kiri nih teman-teman. Oke, right adalah sebelah kanan. Berarti jalannya itu ada belokan ke sebelah kanan. Dan kita harus ikut nih kalau kita memang mau belok ke kanan. Oke. Next itu ada no cycling. Berarti di area itu tidak boleh bersepeda. Dan di bawahnya itu ada stop. Karena kenapa disuruh stop? Karena ada school crossing. Di sini kita diminta untuk hati-hati karena anak-anak biasanya banyak nih, mereka sedang nyebrang. Dan di situ di bawahnya ada danger, bahaya. Kalau ada tanda seru biasanya itu peringatan bahaya. Apakah itu kadang banyak kecelakaan atau di depan ada tanah yang longsor seperti itu. Dan di bawahnya itu ada parking. Park berarti kita bisa memarkirkan kendaraan di situ ya teman-teman. Dan yang terakhir di bagian ini yaitu no left turn. Berarti kita belum boleh atau tidak boleh untuk belok ke arah left atau ke arah kiri. Dari tanda-tanda ini cukup bisa dipahami ya, karena beberapanya mungkin teman-teman sudah melihat dan mempraktikkannya langsung di dalam kehidupan sehari-hari. And now kita lihat contoh selanjutnya yang dipraktekkan dalam bentuk giving directions sekalian ya. Itu ada turn left.
kemudian turn right. Jadi ketika kita memberikan petunjuk kepada orang, kita bisa mengatakan turn left please, atau turn right please, atau go straight on, nama jalannya, atau go ahead boleh juga. Atau ternyata belokannya itu bukan belokan pertama tapi belokan kedua, kita bisa mengatakan turn second left, atau take the second turning on the left, atau bisa juga take the second left gitu ya teman-teman. Itu juga ada go past, yang artinya kita itu diminta untuk ngelewatin suatu tempat tuh. Juga ada go through. Kalau go through itu kita melewati suatu tempat tapi kita ada di dalam bagian tempat tersebut. Contohnya go through the park, kita ngelewatin tamannya tuh. Itu seakan-akan itu kayak ada jalan motong tuh di dalam tamannya gitu teman-teman. Kemudian ada cross the road, berarti kita diminta untuk menyeberangi jalannya. Bisa juga selain road bisa cross the street gitu ya. Kemudian selain itu ada go back, biasanya kita melihat U-turn itu putar balik tuh di tengah jalan. Ada juga go up kalau jalannya ternyata mendaki, atau go down misal jalannya menurun. Atau bisa juga nih ada go around, ini biasanya kita di roundabout atau di bundaran ya teman-teman. Di beberapa tempat atau kota itu biasanya ada roundabout, atau ya ini kalau kita minta orang untuk berputar itu kita mengatakan go around gitu ya teman-teman. Nah di sampingnya itu ada more giving directions, teman-teman bisa baca atau saya bacakan ya. Di situ ada turn right atau turn left, sudah nggak bingung ya bedanya right dengan left. And then go up the street or go down the street, go across the crossroad, go past the post office, go along the corridor, go over the bridge. Ini kalau kita lewat atas jembatannya. Kalau kita lewat di bawah jembatannya, kita bisa mengatakan go under the bridge ya teman-teman. Kemudian kalau tempatnya udah ketemu nih, kita bisa bilang it's on your right or left. Go through the doors or the park. Cross the street. Take the first turning on the right atau take the second turning on the left. Itu tergantung situasinya teman-teman. Kemudian the furniture shop is 3 blocks down or up this road. Berarti ada 3 blok yang kita lewati nih. Kemudian go 2 blocks and turn right. Bisa juga go for 2 blocks. Kita disuruh pergi 2 blok ya teman-teman. Kemudian kalau ternyata di ujung nih letaknya, kita bisa bilang it's around the corner. Then go to the corner and turn left. Bisa juga nih. Atau bisa juga nih, kadang kita turunan itu di bukit. Jadi kita bilangnya go down the hill. Selain ini masih banyak tentunya ya teman-teman, tergantung dengan situasi suatu tempat tersebut. Nah, sekarang ada aturan penggunaan dari prepositions of place. Jadi di mana lokasi tempat yang kita sedang cari. Di situ ada around the corner, berarti ada di ujung. Next to atau beside, berarti ada di sebelah atau bersampingan. Kemudian ada in front of, berarti berdepanan, dan juga between yang artinya di antara, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, let's learn from the conversation. This is a short conversation. How do I get to the hospital? Go straight for 2 blocks on Sudirman Street and then turn left. Jadi ini salah satu cara ya teman-teman untuk bertanya gimana sih caranya kita sampai ke suatu tempat, yaitu menggunakan how do I get to. Kemudian tambahkan tempat yang ingin kita datangi. Dan cara menjawabnya itu biasanya menggunakan kalimat perintah. Maka di situ ada go straight, kemudian turn left. Itu namanya kalimat perintah atau command ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah contoh yang lebih banyak lagi gimana cara bertanya for directions. Teman-teman bisa baca bareng-bareng ya. Di situ ada can you show me on the map please. Jadi kita minta tunjukkan di peta yang kita bawa.
Bisa juga I'm looking for this address. Kita lagi nyari nih alamat ini di mana nih. Selain how do I get to, bisa juga how do I find blank 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 gitu. Atau untuk mengawalinya kita bisa juga mengucapkan excuse me gitu ya teman-teman. Next itu ada are you from around here? Jadi kita nanya apakah orang ini orang sini sih gitu maksudnya. Atau bisa juga to the point, where is the hospital? Contohnya sih rumah sakit gitu. Atau jalan yang terbaik atau tercepat biasanya kita bisa tanya dengan which the best way to blank 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 gitu ya teman-teman. Next itu ada where is the nearest post office? Jadi kita nyari post office yang paling dekat yang bisa kita jangkau. Next itu ada pardon me, I'm lost. Permisi, aku hilang gitu kan ya. Kemudian ada I'm looking for, sama dengan saya sedang mencari, sama kayak yang di atas ya teman-teman. Terus ada nih yang lebih sopan lagi, kita bisa menggunakan could you direct me to kucu. Kucu itu sopan ya teman-teman kalau kita minta tolong seseorang. Itu juga ada may I ask for some help, I need to get to blank blank blank. May I, bolehkah saya ask for some help, meminta bantuan. Itu ya teman-teman kalau kita lagi butuh petunjuk arah. Oke, kalau barusan kan cara bertanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara memberikan petunjuk arah. Jadi kalau suatu hari ada yang bertanya, kita bisa memberikan bantuan direction untuk orang yang membutuhkan. Seperti saya bilang tadi, caranya biasanya kita menggunakan kalimat perintah. Nah, di situ ada go plus direction. Tergantung nih, apakah go right, go left, bisa juga diganti jadi go dengan turn left atau turn right. Kemudian kalau ngelewatin aja bisa go past, atau sesuai dengan preposition soft place-nya ada beside, in front of, next to, tergantung ya teman-teman. Atau petunjuk yang paling cepat atau yang paling mudah kita bisa mengatakan the easiest atau the quickest way is to blank blank blank. And itu kalau posisinya kita mengarahkan seseorang ke nama suatu jalan, kita bisa mengatakan take plus road name. Contoh take Sudirman Street please gitu. Kemudian stay on Sudirman Street for 3 minutes atau for 100 meters for example, kayak gitu. Kemudian bisa juga kita ngomong it's on Sudirman Street. Di jalan mana sih lokasi yang ditanyai gitu. Ini untuk petunjuk prepositions atau letak dari tempatnya, kita bisa mengatakan across itu berseberangan, atau opposite sama ya, atau it's near artinya berdekatan dengan apa gitu. Dan yang untuk sebelahnya itu bisa dikatakan mirip dengan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Itu ada banyak, teman-teman boleh baca. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang contoh percakapan tentang asking and giving directions. Excuse me, can you tell me the way to the museum? It's this way. Go straight ahead at the traffic lights. Turn right. Go along the street. Walk past the park and keep going straight until you see the sign for the museum. Great! Thanks for your help. You're welcome. Conversation 2. Excuse me, how do I get to the post office? Sorry, I'm not from around here. Do you know where the closest bank is? If you cross the street, you'll find a bank there. Thank you. Don't mention it. Oke, that's all our learning for today. Bisa dipahami ya teman-teman, dan saya harap ini cukup berguna untuk teman-teman untuk membantu orang lain atau ketika teman-teman butuh bantuan.